Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan di Mantiga Madiun. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dunia pendidikan terpaksa harus menyesuaikan dengan tatanan-tatanan kebijakan baru untuk menekankan penyebaran virus COVID-19 ini secara tidak langsung. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan pengaruh besar di sektor pendidikan dunia. Sektor pendidikan di Indonesia pada mulanya selalu menerapkan proses pembelajaran secara tatap muka, kini harus merubah menjadi virtual atau daring. Dengan adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan ini, tentunya memberikan dampak negatif maupun positif yang dirasakan oleh para guru, peserta didik, maupun orang tua peserta didik. Kebijakan social distancing maupun physical distancing guna meminimalisir penyebaran COVID-19 mendorong semua elemen pendidikan untuk mengaktifkan kelas meskipun sekolah tutup. Penutupan sekolah ini menjadi langkah paling efektif untuk meminimalisir penyebaran wabah pada anak-anak. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, terkadang terdapat hambatan dalam penerapannya. Selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki kekuasaan waktu belajar. Peserta didik juga dapat belajar kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, peran guru menjadi sangat penting mengingat para guru harus bekerja lebih ekstra demi mengajarkan mata pelajaran kepada peserta didiknya. Guru harus memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pembelajaran yang baik, meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Pendidikan dan seluruh elemen pendidikan harus melakukan dan menciptakan berbagai inovasi dan adaptasi terhadap pemanfaatan teknologi yang sudah tersedia untuk mendukung proses pembelajaran. Praktiknya mengharuskan pendidik maupun peserta didik untuk berinteraksi dan melakukan transfer pengetahuan secara online. Pembelajaran online dapat memanfaatkan platform berupa aplikasi, website, jejaring sosial, maupun learning management system. Berbagai platform tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung transfer pengetahuan yang didukung berbagai teknik diskusi dan lainnya. Dalam pembelajaran daring mempunyai hambatan di antaranya. Tidak semua peserta didik mempunyai alat elektronik, akses internet yang belum merata, dan terkadang para murid juga merasa lelah dan bosan. Selain itu, juga ada kemungkinan peserta didik yang tidak mengerti mengoperasikan alat elektronik. Segala upaya pemerintah sudah dilakukan demi membantu pembelajaran daring ini, seperti dengan memberikan kuota gratis bagi para guru dan peserta didik. Guru pun tetap berusaha memberikan pengajaran kepada peserta didik dengan mendatangi rumah para peserta didik untuk mengajar karena kondisi dan keterbatasan yang ada. Akan tetapi, pembelajaran daring tidak hanya memiliki nilai negatif saja, tapi juga memiliki nilai positif, seperti waktu yang dimiliki anak dan orang tua sangat banyak untuk menjalin kerjasama. Waktu dan tempat lebih efektif, siswa tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga bisa belajar untuk melakukan riset sendiri melalui internet. Siswa dilatih untuk lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang, menumbuhkan kesadaran para siswa bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran di Mantiga Madiun di masa pandemi COVID. Di Mantiga Madiun terdapat kegiatan pembiasaan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan sebelum pandemi COVID-19, yakni seperti hari Senin dilaksanakan upacara bendera. Membiasakan membaca Asmaul Husna setiap pagi hari selama 10 menit, membaca Al-Quran setiap pagi di musola selama 15 menit, kecuali pada saat dilaksanakan upacara. Adanya pelatihan membaca Al-Quran untuk para siswa yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik yang dilaksanakan 30 menit sebelum pembelajaran berlangsung. Sholat duha dan duhur berjamaah di musola madrasah. Kegiatan bulanan di Mantiga Madiun yang dilakukan adalah
muhadharah yang dijadwal per kelas, dan juga kegiatan tahunan yaitu bakti sosial dengan penanaman 1000 pohon. Tetapi pada saat pandemi COVID-19 ini tadarus dijadwal tiap kali 30 juz dibagi satu kelas. Tekniknya, siswa voice note kepada wali kelasnya. Dan kegiatan tahunan yakni bakti sosial dilakukan dengan membagikan sembako pada anak yatim piatu dan masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, pendidikan di masa pandemi perspektif sosiologi antropologi. Masa pendidikan ini adalah suatu kondisi sosial di dalam masyarakat yang dikatakan sedang bermasalah. Permasalahan ini berdampak pada bidang perekonomian dan juga bidang pendidikan. Permasalahan sosial yang diakibatkan pandemi COVID ini dirasakan oleh masyarakat, terutama para siswa terkait pembelajaran di rumah atau daring. Para siswa mengeluh belajar di rumah dipenuhi dengan tugas rumah yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Terkendalanya jaringan web, teknologi yang kurang memadai hingga sinyal. Selain itu pula kurang efektifnya belajar di rumah karena mereka belajar sendiri. Banyak orang tua yang tidak mengajari materi yang ada di buku. Hanya bisa membimbing anaknya saja. Tidak hanya siswa saja yang mengalami kesulitan, pendidik atau guru pun juga mengalami kesulitan. Guru harus mempersiapkan metode pembelajaran yang inovasi dan kreatif dengan sebaik mungkin agar siswa mudah dalam memahami materi yang diajarkan dan juga agar tidak mudah bosan dengan pembelajarannya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.